Seorang wanita cantik berdiri di sebelah anak laki-laki itu. Budidaya keduanya tidak tinggi, tetapi itu adalah 3 kali lipat dari sisi lain dari tanah. Tetapi apakah itu wanita orangnya atau anak laki-laki? Momentum yang diungkapkan tidak sebanding dengan orang biasa. Luo Zeng dan remaja Yi saling memandang dan berkata kepada Sukuan, ayo pergi. Keduanya berjalan di sepanjang jalan dan menyapu melewati anak muda itu. Setelah tidak mengambil beberapa langkah, saya mendengar anak muda itu berkata, bisakah kamu tinggal? Luo Zeng mengerutkan kening dan menoleh dan bertanya, apa? Cairan Wu Jianling adalah apa yang kamu lakukan? Tanya bocah itu. Setelah mendengar ini, Luo Zeng telah mengkonfirmasi 9 dari 10. Bocah ini adalah orang di belakang situ Xiu. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa kultivasi orang itu harus sangat maju, dan usianya tidak boleh terlalu kecil. Saya tidak berharap itu menjadi anak muda. Ada apa? Tidak, bagaimana? Luo Zeng bertanya. Tatapan pemuda itu murni, dan dia menatap mata Luo Zeng dan segera berkata, jika itu bukan untukmu, aku akan membunuhmu. Jika ya, aku bisa meninggalkanmu seumur hidup. Ini adalah Dragon City. Siapa kamu? Berani memulai di sini? Sukuan berkata dengan dingin. Bocah laki-laki itu menatap Sukuan dan mengulurkan tangan. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zeng tiba-tiba berubah. Ketika musuh ada di udara, ada pedang salju yang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang-pedang yang mengamuk itu seperti gelombang pasang, bergegas menuju jubah. Beberapa penguasa di gerbang menara latihan pedang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat apa yang dikatakan bocah itu dan Luo Zeng, dan tiba-tiba mereka mulai. Dan melihat posturnya, Luo Zeng sangat bertekad, mereka juga terkejut. Namun, ilmu pedang, 6 pedang, hanya berjarak 8 inci. Ketika dia merasa bahwa, udara, di tangan anak muda itu tersebar, Luo Zeng juga hampir tidak membawa kembali 6 pedang. Energi antusiasme itu keras dan menghasut. Luo Zeng secara alami tidak bisa melakukan kebebasan pakaian dan energi swadaya dari pakaian suci. Luo Zeng hanya dapat memasukkannya ke dalam dunia tubuh dan membiarkannya meledak dengan sendirinya. Itu adalah orang yang setia yang merawat anak buahnya sendiri, kata remaja itu, mengangkat bahu. Sukuan adalah semacam tatapan yang tidak bisa dijelaskan, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah mengambil giliran di gerbang. Persepsi Luo Zeng sangat jelas. Tembakan anak muda ini adalah untuk membunuh Sukuan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak mudah untuk berurusan dengan orang-orangku lagi, kata Luo Zeng dengan wajah cemberut. Anak laki-laki berjubah masih terlihat acuh tak acuh, dan tersenyum. Di mana itu untukmu? Cukup, jawab Luo Zeng. Bocah laki-laki itu menjilat mulutnya dan berkata kepada wanita dengan gaun oranye. Anda tahu, orang ini sangat cerdas. Saya tahu bahwa saya tidak dapat membawanya, tetapi saya masih memiliki tampilan tanpa rasa takut. Ini terlalu berlebihan. Wanita berpakaian oranye itu tersenyum dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Tapi, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memperlakukanmu? Separuh dari kata-kata pemuda itu, nafas santai yang asli menghilang, dan langkah kaki tiba-tiba lepas landas dan langsung menuju Luo. Dia masih tidak memiliki pedang, dan dia memiliki udara kecil di tangannya. Seluruh orang, seperti gajah yang canggung, bergerak perlahan ke arah Luo. Sambil berjalan, melambaikan tangannya di udara. Melihat kecepatan bocah itu, dan udara di tangannya, Luo Zeng juga mengambil napas dalam-dalam dan menyebutkan pedang salju di tangannya. Energi antusiasme tetap hidup di tangan Luo Zeng, dan pedang salju yang bersinar dengan cahaya juga merupakan pedang. Panggil. Hei. Panggil. Hei. Energi jalannya mencair tidak meledak. Ketika pedang salju bertemu dengan udara di masa remaja, kekuatan pedang 6 pedang secara alami dihilangkan. Setiap kali Anda mengayunkan pedang, Luo Zeng akan mengonsumsi pedang 6 pedang. Dia dan remaja itu seperti langkah keluarga, menghabiskan lebih dari 10 kali lebih banyak energi daripada situ Xiu, dan tekanannya bahkan lebih kuat. Dia telah maju sejak pemuda melambaikan tangan. Untuk melawan udara ini, Luo Zeng terus-menerus mundur. Mata Sukuanyu melebar, dan wanita berpakaian oranye itu masih tersenyum, dan beberapa bangsawan tidak bisa dijelaskan. Kelembutan pedang di pintu masuk menara, menggenggam tinjunya, ragu-ragu di hatinya. Jika dia memikirkan Sungai Qiuyin, dia tidak akan campur tangan sekarang, juga tidak akan ikut campur. Dalam menghadapi tekanan, Luo Zeng terus mundur. Dia merasa bahwa udara di tangan para remaja semakin kuat dan kuat. Pada awalnya, dia melangkah kembali ke permukaan batu yang kokoh dan hanya menginjak jejak kaki yang dangkal. Ketika tekanan bertambah, jejak kaki itu menjadi semakin dalam dan semakin dalam. Ketika dia melangkah keluar dari 10 langkah, setiap kali dia melangkah mundur, permukaan batu membuat retakan, Pak. Setelah 20 langkah,
ada pukulan pedang salju, yang tiba-tiba pecah. Pedang pecah yang panjang dari salju itu tiba-tiba menyembur keluar, mengenai kolom bangunan yang memuat tidak jauh dari sana, dan bangunan itu runtuh, menyebabkan banyak orang melihatnya. Bocah laki-laki itu masih memegang udara di udara, menunjuk ke leher Luo Zeng dan memegang kepalanya dengan bangga dan berkata, "Aku tahu pedangnya lebih baik daripada dirimu." Tangan kanan anak muda itu bergoyang dengan lembut, udara kelompok itu menghilang, dan semua tekanan Luo Zeng menghilang tanpa jejak. "Ingat namaku Mu Yijian." Ketika dia selesai, dia menoleh dan meraih pinggang wanita itu dengan gaun oranye. Namun, dia belum mengambil 2 langkah, dan dia mendengar suara retakan di kejauhan, dan pedang salju yang patah itu melayang dan terbang kembali ke tangan Luo Zeng. Sementara Luo Zeng berkata, "Pedang ini akan hancur, kamu akan kehilangan aku, hukumanmu, aku akan mengembalikannya padamu." Bocah laki-laki itu balas menatap Luo Zeng dan tersenyum jijik, sepertinya itu tidak ada dalam hatinya, tetapi dia menukar sesuatu dengan bisikan wanita oranye itu. Dia belum menjawab kata-katamu. Tidak perlu, cairan Wu Jianling dibuat olehnya, atau dia akan mati setelah 3 langkah mundur. Itu 3 langkah, tetapi orang-orang telah mundur 20 langkah. Bu, itu benar-benar melebihi harapan saya. Saya pikir dia hanya bisa menarik 10 langkah, tidak, 8 langkah. Seorang saudara pedang juga akan khawatir tentang itu. Hei! Sial, kedua orang di puncak gunung tidak lemah, dan Dragon City telah kembali dengan semangkuk nasi. Petik 2. Luo Zeng menatap pedang salju yang pecah, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan menatap Sukuan, apa yang harus saya lakukan? Ini sangat mudah untuk menggunakan pedang salju Luo, aku tidak mengharapkan kehidupan yang singkat. Kamu bisa memperbaikinya, tapi ini sedikit masalah, wajah Sukuan tertekan. Sebelum pedang salju pecah, Sukuan selalu merasa bahwa perkelahian seperti itu tidak bisa dijelaskan, dan berpikir bahwa Luo Zeng sedang bermain trik. Sampai pedang itu pecah, dia menyadari bahwa Luo Zeng sama sekali tidak beruntung. Luo Zeng di mata Sukuan sudah menjadi mitos yang mempesona, dan bocah itu bahkan lebih sesat daripada Luo Zeng.